Ini Bu, terkait Jessica Kumala Wongso yang bebas bersyarat dari hukuman 20 tahun jadi 8 tahun setengah, 5 bulan, gimana Ibu sebagai pandangan? Ya, kalau dilihat di sini ada suatu ketidakjelasan. Kalau sudah tidak jelas, apakah boleh ditangkap? Jadi seharusnya tetap diperjelas. Diperjelas siapa sih yang salah. Sekarang masih ada yang masih pecah. Kalau seperti Vina, orang tidak pecah Vina benar. Tapi seperti ini, kan masih ada yang pro Jessica, ada yang pro Edi Darmawan. Jadi sebetulnya ya harus dilanjutkan PK-nya. PK dilanjutkan dengan mengecek CCTV. Jadi supaya bukan hanya sekedar diloloskan Jessica-nya, tapi dilanjutkan untuk kita tahu siapa yang salah. Lalu kalau kita lihat prosesnya dulu, saya lihat ada suatu ketidakseimbangan. Ketidakseimbangannya itu begini, dalam opini publik, opini masyarakat. Jadi kalau dilihat tiap kali dipersoalkan sifat-sifat Jessica yang ya berandal, yang pernah melanggar segala, lalu seolah-olah kemungkinan ini ke arah lesbi, walaupun tidak bisa dibuktikan. Sekarang sebetulnya kalau mau adil, maka dari Edi Darmawan yang diduga ini masalah finansial juga dibongkar juga, dan terus saja oleh hakim ditanyakan juga. Itu kan baru adil. Jadi jangan satu orang, karena siapa tahu kalau ini lebih parah, apakah akan mempersalah dari segi sifatnya ya, dan riwayatnya, apakah lebih pro Jessica atau pro Edi Darmawan. Coba kalau semua dari Edi Darmawan dibongkar masalah asuransinya, dibongkar masalah perbuatan-perbuatan yang lalu dibongkar masalah istri lagi. Jadi kalau semua itu dibongkar, apakah orang akan dia lebih ke arah seimbang lah. Apalagi kalau kita kembali untuk mengecek CCTV yang dicurigai. Jadi saya anggap bahwa ini dilepas, itu memang seharusnya demikian. Tapi seharusnya dari awal dipercepat, nggak usah ditangkap dulu. Bu, tapi tadi belum bicara PK, harusnya mau tetap menunda. PK pertama sudah diajukan itu pada tahun 2012 tapi ditolak Bu, itu gagal. Ini mau ngajuin lagi gimana menurut Ibu sendiri? Itu yang nggak jelas. Kalau secara hukum kan boleh PK lebih dari satu kali. Tapi kalau misalnya hukum mengatakan berbeda, karena hukum itu sekarang kan ya tidak terlalu bisa kita pegang. Sekarang bagaimana dengan hukum yang diperlakukan pada Jessica? Apakah betul memang ya telah terjadi penyimpangan hukum, atau Jessica yang sebetulnya ada beberapa kekurangan? Bu, itu kan bicara proses hukum yang sudah berlalu. Kalau bicara kondisi psikis atau mental dari Jessica sendiri, dia setelah kemarin bebas, dia bilang, ditanya oleh para awak media mau ngapain setelah bebas. Saya tidak tahu saya mau ngapain, saya ngeblank, karena selama ini ibaratnya dia selama 8 tahun sudah di rutan Bu, tidak bisa ngeliat dunia luar. Setelah bebas dia malah tidak tahu. Ini gimana kondisi psikis seseorang yang sudah lama tidak mengenal dunia luar, akhirnya keluar dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menurut Ibu sendiri gimana sih? Kalau dia betul-betul di dalam penjara, maka itu yang akan terjadi. Jadi sekarang kita lihat penjara sekarang kan ada orang yang hukum penjara tapi tidak berada di penjara kecuali pada hari raya. Sekarang ada orang yang betul-betul dihukum. Kalau dia betul-betul dihukum, maka dia memang akan blank keluarnya. Jadi kalau itu bukan suatu sandiwara, maka yang terjadi adalah Jessica memang betul-betul di penjara. Lalu kita lihat lagi bagaimana dengan blank itu. Blank itu sifatnya sementara. Jadi kalau memang itu kebenaran, maka dalam waktu singkat bertahap dia akan kembali. Walaupun untuk kembali dalam pergaulan seperti dulu itu barangkali lebih lama, tapi pengenalan benda, pengenalan situasi itu akan lebih cepat
teratasi. Bu, bicara pergaulan yang tadi Bu seperti bilang, sedangkan Jessica sendiri aja bilang dia kalau ketemu orang luar atau ada keramaian dia sempat innocent, sempat takut gitu. Itu karena efek dari dia, ibaratnya dari netizen yang dulu menuduh dia sebagai pembunuh, psikopat gini. Itu mempengaruhi banget kan Bu, ibaratnya dari kondisi dia mentalnya, psikisnya untuk ketemu orang luar. Sekarang dia itu selama di penjara, kalau sudah terlalu lama dia kurang berpikir. Jadi dia itu dalam hal menganalisa lebih seperti orang pada blow on lah. Itu yang akan terjadi. Jadi memang terjadi yang namanya pembunuhan karakter selama di dalam. Jadi kita lihat juga pada orang-orang yang dipersalahkan membunuh padahal tidak membunuh. Itu ada beberapa kejadian mereka keluar sudah tidak mau bekerja, sudah tidak semangat, hidupnya pesimis. Yaitu hal yang memang akan bisa terjadi sebagai akibat dari terlalu lama di penjara. Untuk mengatasi hal-hal yang tadi dia sempat ada ketakutan, keraguan untuk ketemu orang lain, apalagi ketemu saudara. Apa sih Bu yang harus kita ibaratnya kasih support sebagai keluarga atau gimana atau teman-teman? Sebagai keluarga perlu lebih sering berkomunikasi, apalagi keluarga yang dia senangi. Jadi supaya lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungan, lebih cepat beradaptasi terhadap sesama manusia, jadi lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kan dia hanya ya di penjara, lingkungannya juga terbatas sekali, lalu apa yang dia inginkan juga sangat terbatas. Bu, kalau orang yang sudah dituduh sebagai psikopat, pembunuh dan lain sebagainya, walaupun dia tidak merasa dia tidak membunuh, itu pasti mengganggu sekali Bu, dalam ibaratnya mentalnya dia sampai ke dalam, ibaratnya sampai ke bawah alam sadar untuk melanjutkan hidup lagi. Itu kayak sepertinya sulit Bu. Ini apa sih, itu bakal pasti apa, depresi banget dong Bu, ya bakal stres berat, gimana Bu sebagai? Jelas itu ya jelas stres berat, tidak mungkin tidak. Tapi stres itu sifatnya lebih stres temporer. Jadi bukan stres seterusnya dan yang akan hilang secara bertahap. Namun beberapa stres akan bertahan lebih lama. Misalnya stres dalam hubungannya dengan lingkungan penjara, misalnya melihat sipir atau apa, jadi melihat polisi, itu akan lebih stres. Lalu dari segi ketidakadilan, itu membuat dirinya itu lebih pesimis dalam hidupnya. Jadi ada kategori yang lebih pesimis, ada yang sekalian berontak dan malah akan jadi lebih beringas. Bu, kalau orang sudah lebih beringas, lebih stres berat, itu ada kemungkinan ibaratnya akan melakukan hal-hal yang lebih parah seperti apa Ibu? Atau akan bundirkah atau gimana sih Bu untuk seseorang yang sudah depresi berat karena sudah dituduh walaupun dia tidak bersalah, Bu, merasa dia tidak bersalah gimana? Jadi kalau sudah beringas ya, kalau terlalu beringas, kenapa di penjara bisa beringas? Jadi jika dia memang bermental sebagai seorang pembunuh lalu masuk penjara, di situ banyak kawan yang lebih parah, dan disitulah terjadi penggemblengan terhadap dirinya, di mana akhirnya dirinya bisa lebih beringas. Tapi jika misalnya orangnya tidak berbakat untuk beringas, maka dia lebih akan ke depresi. Apakah terjadi sampai bunuh diri atau tidak? Kalau di literatur itu tidak terkenal bahwa mereka akan bunuh diri, tapi terkenalnya adalah kehidupan yang terlalu pesimis dan tidak adanya semangat kerja, tidak adanya semangat belajar, tidak adanya semangat bergaul. Bu, terakhir, kan Jessica juga sendiri bilang saya akan siap bertemu dengan keluarga Mirna, yaitu bapaknya atau saudara kembarnya Mirna kan ada tuh. Ini gimana Bu, akan ibaratnya dari sisi keluarganya sendiri akan merasa takut kan untuk ketemu, atau malah dia juga padahal dia sudah berani untuk bertemu? Ini gimana Bu menurut Ibu sendiri? Ya, kalau untuk pertemuan itu ya keluarganya juga mungkin kita lihat kalau keluarganya ragu-ragu, maka keluarganya juga agak enggan untuk bertemu. Tapi barangkali di sini juga kita lihat nilai segi politis. Jadi politis terhadap apa? Terhadap masyarakat umum. Kalau misalnya keluarganya tidak mau bertemu, mereka juga berpikir apakah ada efek negatif dengan tidak mau bertemu.
Apakah tidak lebih baik bertemu? Jadi semua itu menjadi bahan pertimbangan.